Udah umur-umur di fase gimana kita mau cari rumah nih, rumah buat masa depan, buat rumah pertama, buat invest. Nah, sekarang kita mau coba tanya-tanya rumah ini dulu nih sama Kak. Oke. Udah lama nih cari-cari rumahnya. Iya nih, kita aku sih ya, kayaknya udah di fase harus nyari rumah nih kayaknya. Emang itu kebutuhan yang benar-benar pasti dipikirin ya. Premier ya. Kita nih sekarang ada di mana sih Kak? Kita lagi ada di Wynwood Serpong. Ini lokasinya masih di Serpong juga. Jadi mepet-mepet nih ke area BSD. Oh gitu, masih area BSD guys. Masih area BSD juga. Maksudnya masih mepet-mepet lah. Kalau misalnya di BSD terlalu mahal dengan ukurannya segini, agak minggir sedikit ke area Serpong, dapatnya yang lumayan besar juga gitu. Tapi nih aku lihat dari pertama depannya aja udah luas banget nih. Iya benar, kita ini lebar 8 Lebar untuk 8. tanahnya, tapi bangunannya lebar 7. Untuk carport kita bisa 2 mobil, Dua mobil mobil besar dan mobil kecil masih cukup. Tapi kelihatannya kalau punya satu motor juga masih muat ya? Masih muat juga. Ada masih beberapa, muat juga. Ini kita udah ada yang dihuni juga, ada yang dihuni juga 2 mobil dan 1 motor masih oke. Terus masih ada space buat tanaman gitu ya Kak di Ada misalkan tanaman dan ada tempat sampahnya juga, ini janitor. Jadi biar rumahnya tuh nggak berantakan gitu kan, tempat sampahnya di luar atau di mana ini kita udah siapin. Oke, yang sebelah sini ya Kak janitornya? Iya, betul. Oke, jadi kita bisa taruh tempat sampah gitu ya? Iya, atau tempat Sini. sampah, janitor, atau alat bersih-bersih, misalnya cuci mobil, atau alat sapu-sapu yang depan, ini bisa taruh di sini juga. Oh, oke. Kak, ini udah dapat dari developernya juga? Dapat atau dari developer. kita nggak bikin sendiri? Enggak, untuk fasadnya sama seperti ini, kecuali tempat duduk yang ini belum termasuk. Oh, ini belum termasuk? Ini belum termasuk. Oke, Aduh. kalau mau masuk ke dalam? Boleh. Depannya aja udah naksir. Wah. Nah, ini kita masuk ke living room yang open space sama pantry. Gitu. Jadi konsepnya dia open space Open ya? space. Jadi ini tuh konsepnya sebenarnya modern tropis ya. Jadi kita ngusung tema yang modern tropis, estetik tapi tetap nyaman untuk penghuni gitu. Jadi dengan konsep-konsep yang bukaan lebar gitu kan. Cahaya matahari masuknya lumayan banyak. Terus sirkulasi udara juga masuknya banyak juga gitu. Walaupun depannya kelihatannya ketutup. Iya, depannya kelihatannya introvert ya. Iya, ini emang rumah-rumah untuk kaum introvert kayaknya. Cuman di sampingnya sini kita bukaan lumayan banyak. Jadi nggak perlu khawatir nanti nggak dapat udara atau segala macam. Iya, bener sih. Pas lihat tadi masuk ke dalam gitu kan pertama kali, oh banyak kaca. Nah, dari sekarang. Jadi kalau misalnya siang-siang gini nih nggak mau pakai lampu ya, kita ngandelin cahaya matahari aja masih oke. Nggak gelap Iya, gitu. betul. Jadi sebenarnya walaupun depannya ketutup, di area lainnya juga masih bisa masuk matahari ya? Masih bisa masuk matahari. Oh, keren banget sih ini. Kalau boleh tahu ini luas di sini berapa ya Kak? Sekitar 4 sampai 5 meter ya. Untuk ceiling ini kita 3 meter yang bagian sini, untuk yang bagian sini kita 4 meter. Oh, Jadi memang ceilingnya lumayan tinggi dan kita konsepnya tuh banyak split levelnya. Oh iya. Di split level yang pertama itu ada kamar ART, kamar mandi ART sama gudang. Oh, jadi ini tangga ke bawah Iya. bisa kita manfaatin buat kayak kamar ART. Kamar ART, kamar mandi ART, dan ada gudangnya juga. Sebenarnya kita manfaatin ini sebenarnya untuk home office ya. Bisa untuk ruang belajar juga, bisa untuk ruang hobi juga. Jadi pas zaman pandemi itu kan kita butuh banget nih ruang-ruangan yang seperti ini gitu kan. Karena semuanya tuh kerja di rumah Betul. Tapi kan kalau di living room gitu kan suka ada keganggu gitu kan. Tapi kalau ini kan dia punya ruangan yang lebih private tapi nggak ketutup juga sama yang lainnya nih, sama area living room ini. Bener sih. Ini sebenarnya aku baru lihat juga sih nih tipe yang kayak gini, ada apa? Home office ya. Ya, home semacam office. ruangan yang bisa kita pakai buat kerja dan bener-bener kelihatan private juga walaupun di rumah ya. Iya. Nah, ini kan kita lihat contohnya ya Kak. Apa aja yang sebenarnya kita dapat kalau kita beli unit ini? Oke, di jadi area ini dulu gitu ya. Otomatis memang banyakan kosongan gitu Betul. Cuma kita dapat top table yang ada Oh, sink-nya. yang ini? Ya, Oke. sink udah termasuk, top table udah termasuk, letter L gitu. Untuk kitchen set belum termasuk, elektronik, CCTV udah. Oh, elektronik Belum, CCTV udah. Oh, CCTV. Oh, oke. Jadi karena introvert nih, orang kan nggak bisa ngeliat ya, penghuni nih nggak bisa ngeliat ke depan nih, gitu kan. Jadi kita sediain CCTV 1 unit di dalam dan 1 unit di luar. Oh, oke. Nah, kalau ini yang ada bentuk Kongliong. kotak, iya, menonjol ini apa sih, Kak? Itu panel listrik buat Oh, kelistrikan. panel listrik. Oh, oke. Jadi
Itu udah desain juga dari Oh developer? enggak, belum. Jadi ini kita masih polos aja, pen finish, cat aja. Kong Leong juga belum dapat. Ini nanti bisa custom by Gitu. request. Oke. Jadi biasanya orang-orang kalau mau beli ini udah SP3 turun dari bank atau yang beli cash gitu, bisa langsung tulis apa aja yang mau di custom. Gitu. Oh, oke. Tapi itu ada tambahan. Additional. Kirain boleh bonus. Nah, ini pintu apa nih, Kak? Ini ada powder room. Untuk powder room kita juga pakai sanitarinya yang udah oke, jadi American standard kita pakainya. Untuk lampunya udah termasuk yang kayak gitu. Oh, ini udah include ya? Udah. Wah. Exhaust fan juga udah termasuk, cuma belum termasuk cermin. Tapi ini luasnya kira-kira ada 1 meteran satu lebih. setengah ya? Satu setengahan kali ya? Jadi nggak terlalu sempit juga sih sebenarnya. Dan tadi aku bilang dapurnya ini dapat yang top table-nya. Cuman kebanyakan ini beberapa juga minta di take out aja karena masuknya nanti bareng sama interior. Oh, Sama interior design udah oke. termasuk gitu. Tapi kalaupun pakai sebenarnya udah enak banget ya. Udah enak dan paling tinggal beli kompornya aja sebelum kita bikin top table-nya. Biasanya pembeli kirimin kompornya untuk kita Karena kan ukur. biasanya Ya, tanam ya. tanam. Kan beda-beda kan ininya lebar dan ininya kan, jadi kita siapin. Dan ini dicor bukan ya, Kak? Dicor. Atau dicor juga? Dicor. Oke. Nanti dapatnya juga dicor. Dicor ya. Kalau mau praktis dan nggak banyak biaya lagi, ini Langsung udah dari sini aja. bisa manfaatin juga ya. Iya. Untuk ke area sini ini ada backyard juga, kita udah siapin space untuk area mesin cucinya di belakang sini. Jadi nggak berantakan lagi nih area mesin cuci. Nah, unit yang available itu beda sama unit yang ini ya, untuk luas tanahnya. Jadi ini kan 8x12, sedangkan yang available itu 7x13. Oh, oke. Jadi dia lebih panjang. Lebih panjang ya. Lebih panjang Oke. 1 meter lebih sih, 1 meter lebih, jadi bisa dimanfaatin juga area belakangnya. Oh, oke. Jadi yang panjang itu nanti ke belakangnya sini ini. Ke belakang sini. Enak nih bisa nyuci di langsung Iya, matahari ya. Kena kejemur gitu kan. Bener. bajunya. Nah, kalau misalkan unit yang aslinya, Kak, ini akan ditembok gini juga? Iya, sama. Ini udah include, Kak, atau enggak? Ini belum, jadi ini optional aja. Begitu biasa pembeli itu mau nempatin rumah seminggu sebelum kita akan tanamin rumput. Oh, oke. Berarti Rumput ya sama seperti ini. Kayak gini ya, Hampir kurang mirip lebih. lah gitu. Oh, oke. Jadi kalau misalkan mau kayak gini mesti Ya, ongkos lagi ya. custom lagi. Nah, ini untuk lantainya kita juga udah kita sama ya seperti ini. Ini pakai granit Roman. Oh, granit Roman. Iya. Wah, Jadi keren loh. ini bukan parket, bukan vinil nih. Jadi perawatannya juga nggak terlalu ribet, nggak terlalu banyak mau lah gitu kalau granit kan. Praktis lah ya. Praktis. Oke. Jadi Nggak kena air nggak masalah gitu. nggak mahal lagi ya untuk maintenance Lagi ya. untuk maintenance-nya. Nah, ini juga belum include bagian meja sini sama yang kabinet ini belum termasuk. Pasti kosongan ya di Masih sini ya? kosongan. Itu kan sesuai nanti penghuni ya. Iya. Tapi jadinya lebih enak juga sih kita styling ya. Iya, Layoutnya mau kan gimana. soalnya nggak semua orang ini dijadiin home office, ada juga yang dijadiin ruang untuk main anak-anak, gitu, Iya, ruang benar game, juga sih. gitu. Benar juga. Jadi di atasnya ini kita pakai void, tangganya jadi terang gitu. Ini kan orang kadang-kadang space ini kebuang gitu aja. Betul. Cuman ini kita fungsiin lagi jadi ruang baca. Oke. Jadi kita bisa sebenarnya tambahin detail-detail juga ya, misalkan Iya. sofa kecil atau apa gitu ya. Atau mau ada hobi-hobi lain mungkin kayak jahit itu mungkin masih bisa nih taruh sini juga nih gitu kan. Jadi masih ada space yang bisa kita manfaatin lagi ya. Lagi. Karena si areanya nih juga naik lagi Iya, gitu kan. untuk kamar anak kita naik lagi nih. Oke. Gitu. Untuk master bedroomnya udah ada kamar mandi dalam, sama tadi sanitary kita pakai American Standard. Dapat Jadi closet. untuk semua kamar mandi yang ada ya. Iya. Oh, jadi sebenarnya juga terang ya di kamar mandi karena ada si kacanya juga. Ya, Ya? ada kaca gitu. Itu kita kaca burem ya. Jadi sebenarnya dari depan sih nggak kelihatan gitu ya. Nggak kelihatan. Cuma Aman kok. nangkep cahaya. Aman kok. Oke. Nah, ini area kamarnya cukup lega menurutku ya. Berapa nih luasnya, Kak? Ini 3 kali yang sininya 4. Oh, Gitu. luas sih ya Iya. untuk buat kamar master. Dan ini ada yang menarik juga, ada balkon sampingnya gitu. Karena ini kayaknya untuk orang-orang introvert ya. Jadi balkon samping ini cukup penting juga. Nah, ini untuk unit yang nanti di badan ini kan di hook. Jadi dapat tanah samping sini kan. Dapat view samping. Tapi kalau unit yang badan ini tembok. Oh, oke. Tembok dapat
cahaya dari depan sini sama dari belakang. Oh, oke. Jadi lebih enak lagi nih buat yang introvert. Jadi memang karena ada space yang tadi di bawah itu ya, Iya. jadi temboknya akan tinggi sampai Full. Oh, oke. Kita juga udah siapin area tangga untuk ke area atas nih, dak-dakan ya. Jadi toren, AC outdoor nanti ditaruhnya di atas. Oh, Jadi ada oke. maintenance apa-apa kita lewat tangga yang monyet ini. Udah di desain ada tangganya. Ada tangganya. Bahkan torennya udah kita sediain juga. Oke, jadi sebenarnya balkonnya aksesnya dari kamar ya. Dari kamar itu. Dari kamar. Service area di atas juga dari kamar. Oke. Untuk kamar sendiri kita include-nya apa nih, Kak? Nggak ada yang include ya, maksudnya Oh, jadi kosongan ya? kosongan aja, cuma kita udah siapin titik-titik AC-nya nih. Instalasi AC udah kita siapin. Instalasi water heater di kamar mandi juga udah kita siapin. Udah disiapin ya? Jadi tinggal beli unitnya aja, tinggal pasang. Oh, oke. Di sini juga ada jendela juga ya? Ya, lumayan jadi mau nggak pakai AC gitu, misalnya tinggal dibuka aja masih bisa lega, dan ini samping juga masih bisa dibuka nih. Oh, itu jendelanya juga bisa Bisa dibuka ya? dibuka. Nah, ini kita tangganya nggak sebesar tadi karena kan yang pakai ini nggak banyak ya. Betul. Kamar anak. Karena akses ke kamar aja gitu ya? Iya. Oke. Tapi ini, dapat kamar mandi juga Dapat ya? kamar mandi anak, cuman memang kita satu pintu. Ada beberapa kan yang 2 pintu gitu ya, sharing antara kamar anak satu dan kamar anak dua. Karena biasanya kan kalau anak cewek cowok jadi satu pintu aja. Dan tetap ada pencahayaan dari sini sedikit ya? Oke. Sebenarnya cahaya jadi banyak banget masuk ke dalam ya? Iya, sebetulnya. bahkan ini kita nggak pakai lampu di kamar mandi kan. Iya, Tapi betul. masih tetap terang. Gitu. Lampunya mati guys. Kan Tapi kalau tetap kamar terang. mandi katanya lampu jangan boleh mati gitu kan kalau kamar mandi. Nah, kita nggak perlu mati nih, paling nyalanya malam aja. Gitu. Oh, betul. Jadi hemat energi juga sih Hemat sebetulnya. energi. Nah, ini kamar anak 1 dan kamar anak 2 luasnya sama. Ini luasnya 2,2 kali 3,2. Cukup lah untuk anak. Sama persis ya Sama dua-duanya? persis. Berarti kalau ini dibongkar bisa kelihatan lebih lebar lagi ya? Jadi ini kan karena pakai lemari 3 pintu nih, jadi kelihatannya agak besar di lemari gitu kan. Cuman 2 pintu aja sebenarnya kan cukup ya. Iya, betul. Jadi kalau misalkan ini kita bongkar pun kelihatan kamarnya lebih luas lagi sih sebenarnya ya. Dan ini juga sama ya. Nah, jadi kamar anak itu memang jendelanya besar-besar ya. Keren banget sih Kak, soalnya pertama terang juga, karena kan si jendela bukannya tuh gede juga. Jadi nggak kelihatan sumpek ataupun kayak gelap gitu kan, yang bikin anak mungkin jadi kurang nyaman gitu ya. benar. Jangan kan anak kita aja kadang kalau kamar tuh Gelap ya, takut sumpek ya. jadi kayak kurang, aduh keluar deh. Iya, ini kan cahaya matahari masuk lah lumayan gitu. Cuma emang ini unik banget sih, jadi agak naik ke atas ya kamarnya ya. Iya, jadi memang memanfaatkan ruang yang di bawah nih biar lebih ceilingnya lebih tinggi juga gitu kan. Kita pakai arsitek dari ruang Rona, jadi memang bisa fungsional kayak gini nih. Gitu. Oke, jadi arsiteknya dari ruang Ruang Rona. Rona. Nah, posisi bisa dibilang mepet BSD nih ya. Mepet BSD, jadi beberapa tuh yang nyari-nyari yang agak di pinggiran nih, Iya. harganya masih terjangkau, dapat rumah yang mewah gitu kan, larinya pasti ke sini. Untuk ke area yang public transportasi, ini tuh termasuknya deket ya Kak? Dekat. Dan kalau misalnya mau ke tol misalnya, itu kan deket juga. Gitu. Kita ada benar. 2 akses tol ya, Pamulang bisa atau yang ke Serpong itu juga Iya, bisa. betul. Gitu, yang dekat pasar modern BSD itu juga bisa tuh. Iya, betul juga sih. Nah, untuk bisa lebih detailnya, misalkan nih, aku udah berkeluarga gitu ya Kak, untuk fasilitas yang deket kayak sekolah atau rumah sakit tuh paling terdekat area sini mana sih Kak? Kalau boleh tahu? Sekolah nih banyak banget yang paling dekat sini nih. Oh, banyak. Contohnya kayak sekolah Nur Fatahillah itu cuma 300 meter dari sini udah sampai gitu. Terus sekolah lain yang 2 kilo Global Islamic School ada. Global, iya benar. ICM deket. Oh iya, betul. Atau mau yang Stella Maris deket juga. Oh, oke. St. John deket, Cikal juga deket, Al Azhar oke, Al Wildan oke. Betul. Di ring 1 semua kan itu. Iya, sekolahnya. betul. Terus kalau bicara soal rumah sakit itu kan hal yang krusial juga ya, rumah sakit emergency gitu kan misalnya. Kita rumah sakit terdekat itu Hermina ada. Terus rumah sakit Permata Pamulang Juga itu deket ya. justru lebih dekat lagi. Rumah sakit mau melahirkan nih ibu dan anak gitu kan, Buah Hati ada, Vitalaya ada gitu. Oke. Terus agak sedikit ke area BSD ada Eko Hospital. Unitnya ada berapa sih Kak Nah, total? Kita tuh sebenarnya bukan perumahan yang luas banget gitu kan, karena kita sebenarnya pengennya tuh lebih private gitu. Private cluster, jadi cuma 35 unit aja. 35
35 unit. 35 unit aja. Jadi tetangga udah pasti kenal tuh. Gitu. Oke. Nah, di dalam perumahan yang 35 unit ini include apa aja tuh, Kak? Nah, jadi gini, menariknya ya, dengan 35 unit kita udah sediain kolam renang. Udah sediain meeting room, udah sediain piano room, udah kita sediain lounge-nya juga, dan ada area bermain anak-anak di belakang, kids park gitu. Biasanya rata-rata perumahan yang cuma 30 unit, 50 unit, itu nggak disediain kolam renang loh biasanya. Iya juga sih, benar. Tapi kita sediain di dalam rumah sini. Jadi kalau misalnya nggak usah perlu kemana-mana, di sini aja kita udah disediain. Betul juga sih. Kalau soal keamanannya nih, Kak, gimana? Kita security 24 jam. Oh, One gate system juga. One gate system ya. One gate system. Dengan fasilitas yang sebanyak itu, dengan unit sebagus ini. Iya. Berapa nih, Kak? Berapa nih? Ini yang ditunggu-tunggu. Berapa nih? Ini yang ditunggu-tunggu. Nah, berapa nih, Kak? Jadi gini, untuk kita cara bayar tuh ada dua. Ada cash keras dan ada KPR. Oke. Untuk cash kerasnya kita di angka 1,6 M. 1,6. 1,6 M masih dapat cashback lagi. Wah, berapa tuh? Masih dapat cashback 150 juta. 150. Iya. Oh ya, itu 1,6 kita udah include biaya-biaya dan segala macam ya. Jadi kalau beli cash tinggal bayar 1,6, dapat cashback lagi 150-an juta, udah nggak mikirin lagi tuh biaya BPHTB-nya berapa, surat-suratnya berapa, notarisnya berapa, balik namanya berapa, itu kita udah include semuanya. Gitu. Pokoknya dokumen itu udah pasti sah dan lengkap. Sah dan lengkap. Kita udah pecah sertifikatnya, jadi begitu beli langsung dapat nanti sertifikat hak milik. KPR. Satu lagi KPR? KPR itu dengan 1,8 M. Dapat cashbacknya lebih besar di 170 jutaan. Oh, 107. 170 jutaan itu kadang-kadang ada yang buat DP juga, buat tambahan DP juga gitu. Jadi tinggal tambahin DP kalau mau, kalau enggak pun ya kita masih bisa lah. Dan kita ada subsidi biaya KPR juga 25 juta. Oh, ada subsidinya juga biaya ya? KPR atau biaya akad yang orang-orang sebut gitu ya. Oke, itu subsidinya dari pihak developer? Dari pihak developer gitu. Jadi pakai bank manapun kita subsidi 25 juta. Kalau durasi KPR-nya rata-rata tuh berapa, Kak? Di sekitaran berapa? Ada yang 15 sampai 25 tahun kita juga bisa. Oh, bisa ya? Iya. Jadi range-nya antara 15 sampai 25 ya? Mau 5 tahun juga sebenarnya nggak masalah. Oh, bisa Cuma juga ya? Kadang-kadang orang mikir mau sepanjang-panjangnya gitu. Iya, karena kan memang mau ditinggali lama gitu Iya, ya biasanya. gitu. Oh, kendala-kendala misalkan kayak bocor, terus atau pokoknya kendala di unitnya gitu ya, atau mungkin rembes gitu. Nah, untuk dari developernya sendiri, ini nanti penanganannya gimana? Nah, kalau untuk bocor itu segala macam, kita garansi 100 hari. 100 hari? 100 hari. Jadi 100 hari dari serah terima. Jadi bukan serah terima sih sebenarnya. Serah terima kita biasanya ada form defect. Form defect itu kita ada checklist apa aja yang perlu diperbaiki gitu. Nah, dari situ kita perbaiki dulu. Misalnya kita butuh waktu seminggu atau 2 minggu untuk perbaiki itu. Setelah itu baru dihitung 100 hari. Gitu. Oke. Jadi dihitung 100 harinya dari situ dari ya? kita perbaikan defect-nya ini. Oh, oke. Jadi dijamin harusnya bisa aman ya. Oke, benar. Nah, satu lagi nih, biasanya orang-orang yang tuh yang lagi tanya ya, banyak banget yang tanya tuh banjir nggak? Gitu. Iya, benar. Karena lagi kemarin-kemarin tuh banyak banget yang banjir. Benar. Nah, ini bener. Tadi kalau lihat lokasinya dari mana tadi? Dari Ciater? Iya, dari Ciatar. Agak nanjak kan? Betul. Emang area kita kan perbukitan ya, jadi masih nanjak turun gitu kan, dan kita tuh termasuknya di atas. Jadi jauh lah dari kata-kata banjir. Gitu. Oke. Jadi ini udah bebas banjir ya? Bebas banjir itu yang perlu jadi concern utama lah. Betul sih, banjir, betul. Karena kalau hunian udah banjir itu pasti kan nggak nyaman. Iya sih, bener-bener repot banget sih pasti. Banget. Di perumahan The Wynwood Serpong ini dijamin guys. Oke. Makanya buruan langsung beli sebelum habis nih unitnya. Siapin kantongnya guys. Terima kasih banyak Kak, aku boleh lihat-lihat. Jadi silakan. Guys, kalau misalkan ada yang mau tertarik atau mau lihat-lihat boleh ya Kak? Boleh, langsung datang aja ke Wynwood Serpong atau mau appointment dulu biar lebih enak kan. Itu juga bisa. Sama Kak Anggit. Terima kasih guys.